Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah hari ini kita akan membaca hadis kelanjutan tentang bab taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita baca beberapa syarat taubat pada pertemuan yang lalu, bahwasanya taubat itu syaratnya ada berapa, Pak? Ada 3. Yang pertama, menghentikan perbuatan dosa yang dia lakukan. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, berazam untuk tidak melakukannya lagi. Itu kalau dosanya berhubungan dengan Allah saja tanpa berhubungan dengan makhluk. Tapi kalau dosa yang kita tahu berarti itu berhubungan dengan hak-hak manusia, tambah 1, Pak. Hak yang kita tolong harus kita kembalikan. Kalau tidak, kita minta dihalalkan. Hadis yang akan kita panjang ini, Pak, yang akan kita baca ini itu panjang sekali. Insya Allah saya baca terjemahnya. Hadisnya hadis yang besar, Pak, hadis yang sangat agung sekali. Hadis ini menceritakan kisah taubatnya 3 orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni kesalahan mereka karena kejujuran mereka. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Abdullah ini anaknya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini salah seorang sahabat Nabi yang ikut Bai'ah Aqabah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu ada sekitar beberapa orang ke Madinah yang dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi baiatnya, Nabi kalau datang hijrah ke kota mereka akan melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi istri dan anak-anak. Ka'ab bin Malik itu salah satu orang yang ikut perjanjian Bai'ah Aqabah. Abdullah ini anaknya yang menceritakan anaknya. Ka'ab bin Malik bercerita kepada Abdullah. Kemudian Abdullah menceritakan kepada orang-orang yang bertemu dengan Nabi. Ka'ab bin Malik mengatakan, beliau menceritakan tentang peristiwa beliau ketika tidak ikut perang Tabuk.
Perang Tabuk ini Pak, perang yang terjadi di akhir-akhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi di Tabuk sampai enggak sampai terjadi pertemuan dua pasukan sebenarnya. Cuma perang ini terjadi pada saat kondisi sangat sulit, saat musim panas, kondisi ekonomi masyarakat sedang lemah. Kemudian jaraknya sangat jauh sekali ke wilayah Syam. Tabuk ini wilayah Syam. Ka'ab mengatakan, aku tidak pernah absen dari perang yang dilakukan Rasulullah SAW kecuali perang Tabuk. Kalau perang Badar dia tidak ikut, karena memang waktu itu Nabi tidak mau perang sebenarnya. Dia cuma ingin mencegah satu rombongan dagang kafir Quraisy yang akan balik dari Syam ke kota Mekah, yang mereka pasti melintas kota Madinah, akan dicegat itu. Tapi ternyata ketika Nabi tidak mencegat mereka, malah bertemu dengan pasukan perang. Karena dia dicegat, sadar akan dicegat, hanya mereka minta bantuan ke Mekah untuk minta bantuan pasukan. Hanya yang bertemu dengan Nabi bukan rombongan dagang, tapi pasukan perang. Waktu itu ketika perang Badar, orang-orang yang tidak ikut perang Badar tidak dicela sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ditegur mereka, tidak. Tapi yang tidak ikut perang Tabuk Pak, itu masalah. Kalau mereka punya keluasan, badan sehat, kemudian mereka punya kendaraan, kalau tidak ikut itu Pak, itu masalah, jadi masalah. Di antara ceritaku, kata Ka'ab, ketika aku absen dari perang Tabuk, waktu itu kondisiku sangat kuat, kata Ka'ab. Posisinya sehat, kuat, dan kondisinya adalah kondisi yang sangat mampu dia. Bahkan beliau membeli 2 kendaraan untuk ikut perang. Ketika Rasulullah itu Pak, kalau perang biasanya waro itu umpamanya Nabi itu akan menyerang pasukan yang ada di selatan. Nanti berangkatnya nggak langsung ke selatan, tapi ke timur dulu. Itu waro. Biar apa? Biar musuh tidak sadar kalau dia akan diserang. Tapi perang Tabuk enggak. Nabi langsung menuju tempatnya. Beliau akan berangkat ke Tabuk. Saking susahnya kondisi kaum muslimin saat itu. Ka'ab mengatakan saat itu yang ikut perang Tabuk itu nggak didata. Kalau sekarang kan ada pendataan Pak, yang kalau ada negara mau perang, kan didata Pak, yang berangkat siapa saja, jumlahnya berapa orang, persenjataannya apa. Pada waktu itu Pak nggak ada catatan. Nabi cuma mengatakan silakan siap-siap kita berangkat. Saking banyaknya orang yang berangkat saat itu Pak, seandainya ada orang nggak ikut akan ketahuan. Seandainya orang nggak ikut, saking banyaknya orang saat. Kecuali akan ketahuan Pak kalau wahyu turun masih tahu. Ini sebelah dari ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ketika buah-buahan sudah berbuah, mulai matang. Wadilal, fa'ana ilaiha as'a. Kata Ka'ab, aku waktu itu sangat ingin sekali tinggal di kebun-kebun. Karena waktu orang Arab itu Pak, kalau sudah buah, pohonnya berbuah, itu mereka senang sekali tinggal di kebun. Nggak kemana-mana mereka. Itu yang kebiasaan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sudah bersiap-siap. Begitu juga kaum muslimin. Maka aku pun segera berangkat untuk bersiap-siap. Tapi ketika aku pulang kata Ka'ab, aku nggak melakukan apa-apa, nggak melakukan persiapan untuk berangkat perang. Dia itu nanti kan bisa gitu, menunda. Ketika manusia sudah siap-siap semuanya, dia masih santai-santai Pak, belum ada persiapan. Sehingga suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dan dia pun belum menyiapkan perbekalannya untuk berangkat perang.
Kemudian ketika orang-orang sudah berangkat semuanya, kamu masih di rumah. Dia berpikir, tak nyusul ya. Aku akan berangkat, akan aku susul mereka. Tapi ternyata Pak, di rumah santai-santai jadi siapa? Akhirnya apa? Pasukan jauh. Dia nggak bisa nyusul. Maka kata Ka'ab, setelah semuanya orang-orang berangkat semuanya, akhirnya waktu itu aku keluar. Aku tidak melihat orang-orang yang sama dengan aku yang bisa aku lihat. Aku tidak orang baik sama sekali, kecuali orang-orang yang memiliki udun memang boleh tidak ikut perang. Sakit kayak apa? Orang-orang sehatnya tidak ikut, itu rata-rata orang munafik katanya. Sehingga sedih sekali dia Pak. Kenapa? Setiap bertemu hanya dengan orang-orang apa? Orang-orang yang memang diizinkan oleh Nabi dia ikut perang karena kondisi, imam karena tidak punya perbekalan, atau karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Kalau mereka sehat-sehat Pak, kemudian kaya-kaya, bisa dipastikan munafik. Bisa dipastikan munafik. Maka Rasulullah SAW dalam safarnya Pak, itu tidak pernah menyebut nama Ka'ab bin Malik. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW di sebuah tempat di Tabuk, sampai di Tabuk, baru Nabi SAW menanyakan Ka'ab bin Malik, ma fa'ala Ka'ab bin Malik, apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik. Maka ada salah seorang dari Bani Salimah yang mengatakan, ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik sedang nyaman dengan kedua selimutnya, sedang nyaman dengan kedua, dan sedang nyaman melihat apa? Ini Pak, info, itu sisi badan. Maksudnya Pak, ya santai-santai di rumahnya ini. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, jelek sekali ucapan kamu katanya. Ya Rasulullah, demi Allah, kami tidak pernah melihat dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Jadi Ka'ab bin Malik itu Pak, memang terkenal sebagai orang yang sangat baik. Maka Allah masya'afa'al Pak, dia waktu itu kok nggak segera berangkat gitu. Padahal dia itu maunya ikut sebenarnya, cuma karena dia manusia Pak ya, tidak ada yang lepas dari kesalahan. Tapi kita lihat Pak, bagaimana kuatnya Ka'ab bin Malik memegang prinsip kejujuran. Ketika Nabi menanyakan tentang Ka'ab bin Malik di Tabuk, tiba-tiba ada orang Pak putih yang tampak dari kejauhan. Maka Rasulullah mengatakan, semoga ini adalah Abu Khaisamah. Setelah muncul Pak dekat ke Nabi, ternyata betul itu adalah Abu Khaisamah. Abu Khaisamah ini Pak, orang yang ketika bersedekah. Karena ketika sebelum perang Tabuk, Nabi itu minta sedekah kepada para sahabat yang memiliki keluasan untuk ikut serta membiayai perang Tabuk. Abu Khaisamah ini Pak datang pada Nabi cuma membawa kurma satu sok. Karena memang itu yang begitu. Itu Pak, karena dia cuma bersedekah kurma satu sok Pak. Oh, pas orang beli. Kemudian dia Pak, dicemooh sama orang-orang munafik karena bersedekah cuma dengan satu sok kurma. Kamu melanjutkan. Setelah Rasulullah SAW pulang, maka kata Ka'ab, aku mulai cemas katanya. Kalau aku nanti ditanya sama Nabi, kenapa ada itu perang? Kira-kira apa jawabannya? Waktu itu Pak, saking cemasnya Ka'ab takut dimarahi sama Nabi. Maka Ka'ab itu, kalau dusta gimana? Sudah mulai ada loh Pak, ada suara setan mau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ka'ab bin Malik Pak mengumpulkan keluarga-keluarganya yang bisa diajak musyawarah, minta pendapat mereka. Subhanallah Pak, para sahabat. Kalau mereka ada masalah Pak, yang mereka lakukan pertama apa? Musyawarah. Minta pendapat orang. Ini tanda tawadhu. Ini tanda. Maka kata Ka'ab, maka dia mengumpulkan keluarga-keluarganya yang bisa diajak musyawarah, bertanya kepada mereka, kira-kira apa yang akan ia jawab kepada Nabi kalau nanti ditanya oleh Nabi kenapa dia perang. Maka
Ka'ab bin Malik Pak setelah mengambil pendapat semua keluarganya Pak, tiba-tiba ada orang datang mengatakan Rasulullah sudah datang. Tambah bingung Pak. Ka'ab itu tambah sedih Pak. Kira-kira apa jawabannya? Maka ketika ada berita Nabi sudah datang, maka Ka'ab berazam Pak, tidak akan melakukan batil, tidak akan melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Kamu mustahil. Dia akan memberikan kabar kepada Nabi, menjawab pertanyaan Nabi apa adanya, tanpa dusta sama sekali. Kata Ka'ab, seandainya aku selamat. Kata Ka'ab mengatakan, karena kenapa Ka'ab berazam bahwa dia akan jujur Pak, tidak akan melakukan kebatilan. Karena Ka'ab yakin Pak, dia tidak akan bisa selamat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berazam untuk apa? Untuk jujur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ka'ab Pak, dia bisa berdusta kepada Nabi umpamanya, membuat alasan-alasan yang sebenarnya tidak ada agar Nabi tidak marah kepadanya. Mungkin Nabi akan percaya kepadanya dan akan memaafkan dia. Tapi Allah tahu apa enggak? Tahu. Nanti akan menurunkan wahyunya yang akan memberitahu bahwa saya berdusta, katakan. Ketika di pagi hari Nabi sudah datang, Nabi itu punya kebiasaan kalau datang safar, beliau nggak langsung masuk rumah. Tadi apa? Ke masjid dulu, salat 2 rakaat. Ini merupakan bagian dari sunnah. Kalau kita datang dari safar jauh, kita jangan langsung masuk rumah, tapi kita ke masjid kampung, salat 2 rakaat baru pulang. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai sholat 2 rakaat di masjid, maka orang-orang yang tidak ikut perang semua datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'tadiruna ilaih. Mereka berudzur kepada Nabi, memberikan alasan kenapa mereka tidak ikut perang, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan kebenaran apa yang mereka katakan, kebenaran udzur mereka. Jumlah mereka yang minta udzur itu, yang beralasan itu, memberikan alasan kepada Nabi kenapa mereka tidak ikut perang, itu jumlahnya 80 lebih Pak, 80 orang lebih. Maka Nabi menerima alasan-alasan mereka, menghukumi mereka sebagaimana zahirnya, sebagaimana apa yang didengar oleh beliau, dan kemudian Nabi beristighfar kepada Allah untuk mereka. Jadi mereka berudzur Pak, beralasan, Nabi menerima alasan mereka, kemudian Nabi beristighfar untuk mereka. Subhanallah. Wa wakala sarairahum ila Allah. Adapun mereka jujur apa Anda, sesuai enggak kenyataan dengan ucapan mereka, itu semuanya mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ka'ab, kemudian aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ucapkan salam kepada beliau, maka Nabi pun tersenyum seperti tersenyumnya orang marah. Karena orang Pak, kalau marah pada orang, dia tersenyum kan terpaksa, ya terpaksa. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ka'ab, ta'ala, kemarilah. Fajitu amshi, maka aku pun datang sambil berjalan. Hatta jalastu baina yadai, sampai aku duduk di hadapan beliau. Kemudian beliau mengatakan, kenapa kamu dari perang? Apa yang membuatmu absen dari perang ini? Kamu kan sudah membeli kendaraan kamu. Nabi tahu Pak, Ka'ab sudah membeli dua ekor onta. Maka aku menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku, seandainya aku duduk nggak di hadapan kamu, seandainya aku nggak duduk di hadapan kamu, di hadapan orang lain, di antara penduduk dunia ini, maka aku bisa untuk keluar dari rasa marahmu dengan berbagai macam alasan. Aku bisa beralasan kamu nggak marah. Laqad uqtitu jadalan ya Rasulullah, sungguh aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jadalan, kelihayan dalam berdebat. Nah, itu Pak, kalau berdebat orang biasa nih, orangnya cerdas sekali. Kata Ka'ab, seandainya nggak ada depan engkau ya Rasulullah, aku
akan beralasan sehingga kau marah kepada aku bisa itu. Akan tetapi demi Allah, seandainya saat ini aku berdusta kepada kamu, kamu bisa ridho dengan dustaku kepadamu. Karena kamu nggak tahu kalau aku dusta. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti suatu saat nanti akan membuat engkau marah kepada. Jadi kalau aku dusta kepada kamu, bisa jadi kau tidak marah kepada aku. Karena aku akan yakin dengan ucapannya. Dan aku yakin kalau aku dusta kepada kamu, Allah akan membuatmu marah kepada. Subhanallah. Biasanya Pak orang berdusta seperti itu. Kalau ada orang Pak berdusta, beralasan dengan dusta, sehingga orangnya itu menghina kamu Pak. Satu saat nanti Pak, dia akan menghadapi masalah yang akan membuat orang yang dia kibuli itu Pak marah kepadanya. Itu sudah umum terjadi Pak. Karena itu Pak, jangan berdusta agar manusia itu nggak marah berjalan Pak. Hindari juga. Jujur aja, itu lebih nyaman, itu lebih nyaman. Wa in haddatsuka haditsa sidqin ya Rasulullah. Akan tetapi kalau aku berkata jujur kepada kamu, tajidu alayya, engkau akan marah kepadaku. Akan tetapi inilah arju fihi Allah. Akan tetapi ketika aku jujur kepadamu, yang aku harapkan adalah ending yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika kalau dia jujur Pak memberitahu apa adanya, mungkin Nabi akan marah. Tapi yang diharapkan apa? Akibat baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi ma kana li min udlin, wallahi ma kuntu qattu aqwa wa la aysara minni yatakhallasu anka. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak punya alasan untuk tidak ikut perang. Jujur dia, tidak punya alasan untuk tidak ikut perang. Bahkan tidaklah aku lebih kuat dan lebih kaya daripada saat aku tidak ikut perang bersama. Subhanallah, jujur dia. Maka Nabi berkata, amma hada faqad sadaq. Oh, kalau yang ini jujur dia kata. Apa kata Nabi sebenarnya? Faqum hatta yaqdiyallahu fika. Wahai Ka'ab, sekarang pergilah kamu sampai Allah memutuskan tentang urusan kamu ini. Yang diharapkan apa? Akibat baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang dari Bani Salimah, keluarganya Ka'ab, mengikuti Ka'ab. Mereka mengatakan, wallahi ma'alimna ka'adnabda dam berhadap. Wahai Ka'ab, demi Allah, kami tidak pernah melihat engkau bersalah sebelum ini. Kenapa kamu tidak beralasan kepada Nabi biarlah tidak marah kepada kamu? Sebagaimana orang-orang lain yang dari ikut perang beralasan mereka dimaafkan sama Nabi katanya. Kan nanti ujung-ujungnya juga Nabi akan beristighfar untuk kamu kan. Qala, Ka'ab mengatakan Pak, karena mereka diomongi terus sama keluarganya Pak, suruh berudur Pak. Ka'ab mengatakan hampir waktu itu kedatangan Nabi akan beralasan. Dan aku akan mengatakan alasan-alasan yang mungkin Nabi akan begitu dengan alasan itu. Sebelum dia berangkat, ketika dia punya pikiran seperti itu Pak, Ka'ab tanya dulu sama orang-orang yang ada. Ada enggak orang yang berkata kepada Nabi dengan perkataan seperti yang aku katakan kepada Nabi, jujur, tidak punya alasan? Mereka mengatakan ada 2 orang katanya. Siapa? Mereka mengatakan mereka berdua adalah Murrah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. 2 orang ini Pak, 2 orang yang ikut perang Badar. 2 orang yang ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar di kalangan sahabat Nabi Pak tidak sama dengan orang yang tidak ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar itu Pak, kata Allah kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan apa saja yang kalian mau, sudah aku ampuni semua dosa kalian. Subhanallah. Ketika orang-orang menyebut nama Murrah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah,
Maka Ka'ab mengatakan, oh ini temanku ya, enggak, aku enggak mau datangi Nabi. Biarlah Allah yang mengurus. Maka faradaitu min dzakaruhu mali wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhat thalatha min baini man takhallafa anhu. Setelah mereka 3 orang ini Pak yang jujur ini disuruh pergi semua sama Nabi sampai Allah memutuskan keputusannya terhadap mereka, maka orang-orang menjauhi 3 orang ini dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang para sahabat untuk berbicara dengan 3 orang. Subhanallah. Ka'ab mengatakan fajtana banan nas aw qala taghayyaru lana. Manusia waktu sudah berubah semua kepada kami. Yang pertama baik, jadi apa? Jadi adem, Pak. Ayem apa ya? Kalau kata orang Madura kacep, Pak. Gak enak. Kalau orang kan dia kalau ketemu sudah nyaman, ini enggak, Pak. Dingin sudah, Pak. Kalau ketemu dengan 3 orang ini, Pak, para sahabat dingin semuanya. Kenapa? Nabi memerintahkan agar mereka menjauhi 3 orang. Jangan diajak bicara selama 50 hari. Selama 50 hari. Sampai Ka'ab mengatakan waktu itu bumi sempit sekali bagi kami itu. Karena mereka dihajar, Pak. Ini namanya dihajar, Pak. Gak disapa. Kayaknya bumi ini bukan bumi yang biasa kami tempati, kan? Sudah berubah katanya. Saking sedihnya mereka. Itu berlangsung selama berapa lama? 5 bulan. Kata Ka'ab, ada Murarah bin Rabi' dan Yazid bin Umayyah itu apa? Nangis terus. Kalau Ka'ab enggak, dia masih aman-aman, masih tahan, Pak. Karena Murarah bin Ka'ab dan Yazid bin Umayyah orangnya sudah tua sekali. Sedangkan Ka'ab itu orangnya masih muda. Maka aku keluar, kata Ka'ab, yaitu sholat jamaah, dia pergi ke pasar. Tidak ada seorang pun yang berbicara dengan dia. Aku mengucapkan salam, mereka pun tidak menjawab. Suatu ketika Ka'ab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ka'ab, aku mengucapkan salam kepada Nabi. Aku lihat Nabi, kira-kira Nabi menggerakkan mulutnya apa enggak? Untuk dijawab dan Nabi enggak. Dihajar. Kalau Nabi itu dilihat sama Ka'ab, Nabi langsung menolak. Enggak, dia. Ya pokoknya dia tuh Pak, wis enggak disapa itu, Pak. Selama 50 hari. Aqrabani hatta aqala dzalika alaihi min jafatil muslimin masyaitu hatta tasawwatu jidat. Suatu ketika, Pak, karena semua orang sudah tidak berbicara dengan dia, kata Ka'ab, suatu ketika dia menaiki dindingnya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini, Pak, kerabatnya Ka'ab yang sangat dekat dengan dia. Kemudian mengucapkan salam, enggak dijawab juga salamnya, Pak. Jadi orang yang sangat dia cintai, dekat dengan dia, saat itu, Pak, enggak mau mengucapkan salam sama dia. Kemudian Ka'ab bertanya kepada Abu Qatadah, Qatadah, apakah kamu yakin aku mencintai Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah diam. Ditanya lagi, Abu Qatadah menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih. Maka saat itu, Pak, karena Abu Qatadah pun tidak menjawab ucapan salam dia, ketika ditanya apakah engkau yakin aku mencintai Allah dan Rasulnya, Abu Qatadah mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka air mata Ka'ab, Pak, yang pertama selama pernah keluar, Pak, Pak. Nangis dia, Pak. Ketika itu, Pak, dalam kondisi sangat gundah itu, Pak, tiba-tiba ada utusan Raja Rosan, Pak. Rosan itu kabilah Arab yang ikut Raja Romawi. Dia tanya, mana rumahnya Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab bin Malik?
Maka orang-orang menunjuk itu Ka'ab bin Malik. Maka orang itu Pak datang dengan membawa surat dari Raja Ghassan. Kemudian surat itu diserahkan kepada Ka'ab dan dibaca sama Ka'ab. Isinya, sesungguhnya telah sampai kepada kami, kata Raja Ghassan, bahwasanya sahibaka Muhammad qad jafaka, sudah menjauhi kamu. Allah tidak menjadikan kamu di sebuah negeri yang penuh dengan kehinaan, dan engkau tidak boleh hidup di sebuah negeri yang engkau ditelantarkan di sini. Cepat datang ke kami akan menghormati kamu. Subhanallah. Saat dia sedang dijauhi sama Nabi dan kaum muslimin, ada tawaran Pak, kalau dia mau ikut Raja Ghassan yang selama ini memerangi Nabi Pak, maka Raja Ghassan akan menghormati dia, memberinya kekuasaan, memberinya jabatan, nuwasikan. Maka kata Ka'ab, ini adalah bencana. Maka dia langsung menuju tempat perapian. Apa ya? Tempat perapian itu kalau bahasa kita apa ya? Kalau orang tua bilang komang. Sama apa ya? Kata Ka'ab, tak bakar sekalian surat itu. Fasajar Tuhan. Setelah 40 hari Pak, mereka nggak disapa sama kaum muslimin berdasarkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ka'ab bin Malik yang isinya perintah agar istri Ka'ab bin Malik jangan mendekati Ka'ab bin Malik. Maka Ka'ab bin Malik Pak, subhanallah Pak, dia dihidupkan sama Nabi Pak, masih ketaatannya luar biasa kepada Nabi Pak, karena dia ingin tahu Pak, karena telah melakukan sebuah kesalahan. Nabi memerintahkan berangkat perang, nggak berangkat dia, kan menyelisih perintah Nabi. Maka Ka'ab bin Malik berkata kepada istrinya, kepada utusan itu, ini apakah Nabi memerintahkan aku agar aku mentala istriku, katanya. Enggak, jangan sampai, pokoknya kamu jangan mendekati istri kamu, katanya. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan kepada istrinya, sekarang kamu pulanglah kamu ke rumah keluarga kamu sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan urusan ini. Maka istrinya pun pulang ke rumah keluarga. Waktu itu dua orang yang lain juga ada perintah yang sama. Istrinya jangan boleh mendekati. Waktu itu Pak Hilal bin Umayyah radhiyallahu taala, beliau sudah tua. Beliau kalau istrinya pergi ke keluarganya, maka apa? Ia butuh pembantu yang untuk mengurusi urusan-urusan ini. Maka istrinya izin kepada Nabi agar apa? Agar Nabi mengizinkan dia untuk membantu Hilal bin Umayyah untuk mengurusi urusan-urusan dia. Kata Nabi, tidak apa-apa katanya, urusi dia, tapi jangan sampai dia memulih kamu. Maka ketika Hilal bin Umayyah diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar istrinya membantu, untuk istrinya agar untuk membantunya, maka ada orang yang bilang kepada Ka'ab, coba kamu minta izin sama Rasulullah agar istri kamu itu bantu kamu, katanya. Kata Ka'ab, enggak, katanya. Aku masih muda, gitu. Sekuat katanya untuk mengurusi semua urusan. Maka setelah genap 50 hari Pak, hari ke-40 kan tidak boleh istrinya, dia tidak boleh mendekati istrinya. Hari yang ke-50 Pak, kata Ka'ab, aku waktu itu sholat subuh di atap rumahnya orang Arab itu kan ada. Enggak. Kalau kita genteng Pak, orang Arab kan cuma kotak kita ya. Dia sholat di atap rumahnya. Allah memilikinya. Ketika Ka'ab sedang duduk dalam kondisi yang seperti Allah sebutkan, bumi sempit bagi dia, karena sudah dihajar selama berapa lama? 50 hari. Tiba-tiba aku mendengar suara orang berteriak. Yang berteriak dengan suara yang tinggi, wahai Ka'ab bin Malik, absyir, berbahagialah. Fakharatu sajidan. Maka Ka'ab langsung apa? Sujud syukur.
berbahagia. Ketika mereka mengatakan berbahagia, berarti Rasulullah sudah apa? Memaafkan dia. Fa kharajtu sajidan wa araftu annahu qad ja'a faraj. Dan aku tahu sekarang bahwasanya jalan keluar itu sudah datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada semua manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taubat kepada Ka'ab dan dua orang yang bersama dia. Tiga orang semua. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Bilal bin Umayyah. Ka'ab bin Malik mengatakan, "Fadhahaban nasu yubashshirunani." Maka seluruh manusia Pak semua datang kepadaku. Mereka memberikan ucapan selamat Pak kepada siapa? Ka'ab bin Malik. Karena Allah telah mengampuni dia. Fadhahaba qibala sahibayya mubashshirun. Begitu juga dua orang temanku. Orang-orang semua datang memberikan kabar gembira kepada keduanya. Faraqadha rajulun ilayya. Ada orang yang naik kuda, ada yang lari, ada yang berjalan Pak. Min aslam qibali wa awfa 'ala al-jabal wa kana sawtu asra'a min al-farad falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruna za'tu. Ini Pak, ada orang Pak yang datang kepada Ka'ab memberikan ucapan selamat Pak. Yang pertama kali ngasih ucapan selamat itu Pak, memberi kabar gembira bahwasanya Allah telah menerima taubatnya itu Pak. Itu sama Ka'ab bin Malik diberi pakaiannya Pak. Pakaian dilepas dikasihkan ke dia. Padahal dia tidak punya pakaian kecuali dua pakaian. Saking bahagianya. Karena Ka'ab bin Malik tidak punya pakaian Pak, akhirnya apa yang dilakukan? Pinjam baju. Subhanallah. Ka'ab bin Malik Pak cuma punya pakaian dua. Kita Pak kadang-kadang selalu malu. Hari ini punya pakaiannya, hari ini punya. Subhanallah. Para sahabat Nabi. Wantalaqtu ata'ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqani nasu fawjan yuhannibani. Ketika dia berangkat ke Nabi Pak, orang-orang itu mengucapkan ucapan di masjid. Orang itu Pak mengucapkan selamat itu Pak berbondong-bondong Pak. Satu kelompok. Ini menunjukkan Pak apa Pak ya? Kata sahabat itu ada Pak. Statusnya tinggi, rasa persatuannya tinggi. Ketika satu orang mendapatkan kabar gembira Pak, maka yang lain kita Pak bahagia. Ini tanda bersihnya hati mereka dari hasad. Sekarang Pak, orang-orang itu kadang-kadang Pak terlalu bahagia, sebagian senang Pak, sebagian senang. Tidak boleh Pak. Bayangkan ya Pak, para sahabat dahulu ketika satu orang mendapatkan kabar gembira, maka semuanya ikut bahagia. Kemudian mereka mengatakan litahnika taubatullahi alaika hatta dakhulul masjid. Sampai aku masuk masjid kata Ka'ab. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku lihat di sekelilingnya banyak orang. Maka Talha bin Ubaidillah seorang muhajirin Pak. Talha bin Ubaidillah berdiri hatta safahani wa hanna'ani. Ka'ab bin Malik itu orang Ansar Pak. Waktu itu ketika Ka'ab bin Malik masuk ke masjid, itu yang berdiri menyambut Ka'ab siapa? Talha. Tidak ada satu orang muhajirin pun yang berdiri menyambut beliau selain Talha. Kata Ka'ab bin Malik, aku tidak pernah melupakan perbuatan Talha selamanya. Bayangkan Pak, kebaikan Talha. Jadi kebaikan kita kepada seseorang Pak, itu kadang-kadang kebaikan yang sangat kecil sekali kayaknya itu membuat orang yang kita bagi Pak tidak pernah bisa melupakan kebaikan yang telah kita lakukan. Saking bahagianya dia. Kalau ada orang pernah dibaiki kok dia tidak pernah melupakan kebaikannya Pak, itu tanda bahwasanya kebaikan itu sangat berbekas pada diri. Ka'ab mengatakan, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Saat itu Nabi wajahnya senang Pak.
bersinar karena bahagianya. Nabi mengatakan kepada Ka'ab, "Absyir bi khairin." Wahai Ka'ab, berbahagialah kamu dengan sebuah kebaikan. Bi khairi yaumin marra 'alaika mut waladatka ummuka. Berbahagialah kamu dengan hari terbaik yang belum pernah kamu alami sejak engkau dilahirkan dari kamu. Tidak pernah ada hari terbaik yang lebih baik daripada hari ini. Aku tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, taubat itu dari kamu apa dari Allah? Maka Nabi mengatakan dari Allah. Karena Allah menyebutkan taubatnya kami Pak di mana? Di Quran yang kita baca sampai sekarang. Jadi Allah mengatakan Pak tentang taubatnya kami ini Pak di ayat. Kalau kita bacakan Pak. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayatnya Pak kepada siapa? Ka'ab bin Malik. Maka saking bahagianya Pak Ka'ab bin Malik saat itu, maka Ka'ab bin Malik mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagai rasa syukurku dengan taubatku ini, aku serahkan semua hartaku sebagai sedekah. Sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan kepada dia, amsik alaika ba'dha malik, jangan diinfakkan semuanya, sisakan sebagian untuk kamu. Ini merupakan apa namanya nasihat bagi kita. Kalau kita sudah menggebu-gebu sangat ingin untuk sedekah Pak, jangan apa? Berlebihan. Jangan berlebihan. Umpamanya Pak, ada orang menginfakkan semua hartanya kemudian tanpa menyisakan untuk keluarga. Itu sebenarnya jangan Pak. Nabi mengatakan kepada siapa? Kepada Ka'ab, tahan sebagian hartamu, jangan kamu sedekahkan semua. Maka Ka'ab mengatakan, ini umsiku sahbil ladzi bi Khaybar, ya Rasulullah, aku telah menyisakan untukku bagian ghanimah yang ada di Khaybar. Dia punya kebun Pak di Khaybar. Itu yang enggak diinfakkan sama dia. Selainnya diinfakkan sama dia. Ada orang yang mengatakan Pak Ali, Abu Bakar kan pernah ketika dia berinfak dengan semua hartanya, Nabi mengizinkan. Kenapa kita tahu? Iya Pak, Abu Bakar beda Pak dengan ini. Kalau Abu Bakar Pak, ketika dia menginfakkan semua hartanya Pak, seandainya ada masalah setelahnya Pak, dia butuh harta Pak. Ada perasaan menyesal tak dia Pak? Kayaknya enggak Pak. Tapi kalau kita Pak, jatuh uang nggak tak infak no kafe, oleh enggak sah. Itu Pak nanti kalau sampai terjadi, itu bisa menghilangkan pahala saudara kita. Jadi jangan samakan kita dengan siapa? Abu Bakar pernah datang Pak, bersedekah dengan semua hartanya. Umar itu Pak ketika bersedekah dengan separuh hartanya mengatakan, hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang Pak, ternyata dia menginfakkan seluruh hartanya. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisa untuk keluarga kamu? Allah dan Rasulnya. Umar masih menyisakan separuh hartanya. Kata Umar, tidak akan pernah aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Jadi jangan disamakan Pak Abu Bakar dengan, karena ada beberapa orang ketika ketika dia Tuhan Pak, rasa dermawannya datang dalam kondisi bahagia, dia kerucut Pak menginfakkan semua hartanya. Beberapa hari kemudian dia kena masalah yang membutuhkan harta. Kemudian apa? Timbul penyesalan. Jadi Pak, dalam hadis ini ketika Ka'ab sangat bahagia Pak, kemudian dia hendak menginfakkan semua hartanya, Nabi mengatakan apa? Tahan sebagian dari harta kamu. Jangan diinfakkan semua. Karena itu Pak, termasuk ketika Sa'ad bin Waqqas di hadis yang kemarin kita baca, ketika dia sakit ingin berinfak Pak, dia kata ingin bahkan 2/3 hartanya. Kata Nabi jangan. Separuhnya jangan. Sepertiganya, iya sepertiga. Tapi sepertiga itu pun sudah banyak. Makanya Pak, kita kalau punya semangat, ojo di kafe no. Semangat kalau di kafe no biasanya Pak, nggak direm Pak, cepet ngetek. Iya Pak, termasuk ngaji. Kita Pak kalau ngaji, kalau ada kita keperluan Pak, yang itu memang betul-betul
perlu untuk kita lakukan. Gak apa-apa saya tinggalkan untuk menyelesaikan keperluan sampai. Gak apa-apa, karena Allah sendiri mengizinkan. Karena Allah sendiri memang perlu, ngaji itu perlu. Tapi kalau kita punya keperluan, apalagi hubungan dengan keluarga, selesaikan dulu. Biar ketika kita ngaji apa, kondisi kita keplong Pak, nggak kepikiran dengan urusan kita. Karena biasanya Pak, orang-orang yang ngajinya semangat Pak, pokoknya keperluan penting nggak penting Pak, apalagi hukumnya wajib Pak, datang aja dia Pak. Orang itu tidak akan lama ngajinya Pak, tidak akan lama. Sebentar berhenti itu Pak, tutur. Cepat apa namanya? Cepat bosan. Makanya Pak, kita Pak sholat zuhur Pak wajib 4 rakaat Pak. Tapi pada sisa Pak boleh diapakan? Boleh diapakan. Bahkan sunnah Pak. Enggak harus di waktunya, boleh dijamaah. Itu orang Pak kalau tidak pernah ngambil dosa Pak, cepat bosan dia Pak. Justru Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan keringanan kepada kita, kalau tidak kita ambil Pak, itu nanti malah kita itu akan memperlemah kekuatan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Justru adanya rukhsah itu agar kita semakin apa? Kuat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak orang kok sih aku tidak mau jamaah, atau aku tidak mau wassalam. Ada orang seperti itu. Seolah-olah dia orang yang terbaik kok ngambil jamu kosong. Masa gimana? Kemudian, ya Rasulullah, innallaha ta'ala anjani bisidqi. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya yang menyelamatkan aku adalah jujuran. Maka dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, sejak saat ini ya Rasulullah, aku tidak akan pernah berkata dusta kepada siapa selama aku. Subhanallah. Jadi Ka'ab bersumpah Pak, sejak itu Pak, dia tidak akan berdusta kepada manusia siapa, sebagai bentuk kesyukuran dia kepada Allah karena Allah menyelamatkan dia dengan hikmah terpenting Pak dari kasus ini Pak, yang bisa kita ambil pelajaran adalah masalah apapun yang menimpa kita jangan diselesaikan dengan perkara yang haram. Jangan diselesaikan dengan perkara yang di sini Pak, masalahnya apa Pak? Dia ikut perang. Dia ingin selamat dari murka Allah dan Rasul, kemarahan Allah dan Rasul. Bisa saja Pak, Ka'ab itu menghindari kemurkaan Nabi Pak dengan bicara berdusta. Tapi dia kan menghindari murka Nabi dengan cara apa? Yang haram. Coba kita lihat Pak endingnya Pak. Orang yang bisa menghindari murka Nabi dengan perkara yang haram, dengan orang yang siap menerima murka dari Nabi, tapi dia apa? Jujur kepada Allah dan Rasul. Coba Pak kita baca ayatnya Pak ya. Ya, taubatnya 3 orang yang tidak ikut perang Badar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat At-Taubah ayat 117, Allah mengatakan, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah telah memberikan taubat kepada Nabi, orang-orang muhajirin, orang-orang ansor yang mengikuti dia saat perang Tabuk. Ini nas Pak, bahwasanya semua orang muhajirin, semua orang ansor yang ikut perang Tabuk, mereka mendapatkan apa? Taubat dari Allah Subhanahu. Karena Allah, para sahabat tidak kita miliki. Janji ini kita miliki. Jadi siapa? Para sahabat muhajirin ansor yang ikut perang. Mim ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Setelah hampir saja hati-hati sebagian mereka tergelincir, menyeleweng, maksudnya dari perang.
Tsumma taba alaihim. Kemudian Allah memberikan taubat kepada mereka sehingga mereka ikut perang. Innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha belas dan Maha penyayang kepada mereka. Nah ini Pak. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu. Dan Allah memberikan taubat kepada 3 orang. Siapa aja Pak? Amin Malik, Murarah bin Rabi' dan Bilal bin Umayyah. Dan Allah memberikan taubat kepada 3 orang yang mereka ditangguhkan urusan mereka sampai ada keputusan Allah. Kan mereka ketika datang ke Nabi Pak, jujur, Nabi kan mengatakan apa? Pergi. Sampai Allah memutuskan keputusan dari mereka. 3 orang yang ditangguhkan ini, sehingga ketika dunia sudah terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan diri mereka pun sempit, dan mereka sudah yakin bahwasanya tidak ada tempat untuk berlindung dari azab Allah kecuali kepada Allah. Taballahu alaihi, taba alaihi. Allah memberikan taubat kepada mereka agar mereka bertaubat. Jadi Allah Pak memberikan taubat kepada mereka, kemudian mereka bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi taubat lagi Maha penyayang. Ini Pak, di antara makna ayat Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi dia. Jadi sebenarnya Pak, inti cerita ini Pak, masalah apapun yang kita hadapi selesaikan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertamanya enggak enak Pak, tapi endingnya pasti enak. Tapi kalau kita ada masalah Pak, waliyadzubillah, kemudian kita selesaikan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertamanya enak Pak, tapi sementara. Tapi endingnya apa? Endingnya ini berlaku umum. Apapun kondisi kita Pak, ada masalah ekonomi, masalah dengan keluarga kita, masalah dengan tetangga kita, masalah kerjaan, masalah apa saja Pak, selesaikan dengan apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh Pak, kalau kita ada masalah dengan orang lain, ada masalah dengan orang lain, tukaran dalam suatu permasalahan, itu biasa Pak. Jadi kita berselisih Pak dengan orang itu perkara biasa. Selesaikan perkara itu dengan ketakwaan kepada Allah. Jangan lakukan perkara haram untuk menyelesaikan perkara itu. Kalau kita selesaikan masalah itu dengan kejujuran Pak kepada Allah, maka endingnya pasti apa? Pasti baik. Tapi kalau masalah itu Pak, kita selesaikan dengan cara-cara yang kita mementingkan kepentingan kita Pak, dengan mengabaikan ketakwaan kepada Allah Pak, endingnya pasti buruk. Endingnya pasti buruk. Sebenarnya Pak, di mana-mana Pak, entah itu di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di sekolahan, di yayasan, di masjid Pak, semua pertengkaran berawal dari apa? Ketika ada masalah, penyelesaiannya tidak mendahulukan ketaatan kepada Allah. Paling banyak dipikir apa? Aku benar. Itulah ente benar. Ketika ente benar lihat orang lain salah, tindakan apa yang paling Allah cintai dari anda? Ya maafkan mereka. Dan maafkan kita selesai. Itulah ente nggak salah. Mereka salah. Kewajiban ente apa? Maafkan. Sekarang anda Pak, anda benar keluar kemana-mana dimakan ya Pak dagingnya. Kita saling, kita sana, kita sini. Akhirnya apa? Bukan tambah selesai masalahnya. Itulah kita benar Pak. Kalau itu yang kita lakukan Pak, bukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya habis Pak. Tidak akan selesai masalah. Tapi kalau yang kita lakukan itu ketakwaan kepada Allah Pak, itulah kita salah. Tapi yang kita lakukan adalah ketakwaan kepada Allah Pak, maka masalahnya akan Pak Abdul Malik ini Pak, subhanallah Pak, dia sampai nggak disapa karena jujur Pak. Tapi kesabarannya Pak menghadapi
hal-hal yang tidak nyaman karena kebenaran dia, Pak, karena kejujuran dia, itu membuahkan buah yang luar biasa, Pak. Bayangkan, Pak, taubat dia disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Taubat dia itu, Pak, diingat-ingat manusia sampai hari kiamat, Pak. Coba bayangkan, Pak, seandainya Ka'ab nggak jujur, Pak, apa yang akan dia dapatkan? Celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, untuk orang-orang yang tidak jujur, Pak, kepada Nabi, itu oleh Allah disebut dengan sebutan yang nggak nyaman, Pak. Disebut dengan sebutan yang tidak nyaman. Allah mengatakan tentang mereka, Pak, orang-orang yang datang kepada Nabi beralasan dengan alasan yang dibuat-buat agar Nabi nggak marah dari dia, Pak. Allah mengatakan tentang mereka sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim. Nanti orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk itu akan bersumpah dengan menyebut nama Allah kepada kalian kalau kalian sudah pulang kepada mereka. Ini ayat ini, Pak, berkaitan dengan orang yang tidak ikut perang Tabuk datang kepada Nabi beralasan dengan alasan yang dusta, dibuat-buat. Allah bercerita tentang mereka. Nanti Muhammad kalau kamu pulang, mereka akan datang kepada kamu. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu anhum, agar engkau mengabaikan kesalahan mereka. Fa'ridu anhum, maka abaikanlah mereka. Innahum rijsun, sesungguhnya mereka itu adalah kotor. Subhanallah. Orang yang beralasan dengan alasan dusta kepada Nabi, Pak, disebut apa sama Allah? Kotor. Rijsun, najis, kotor. Kalau mereka orang munafik. Bukan cuma itu, Pak, Allah mengatakan wa ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan dari perbuatan mereka. Kenapa mereka bersumpah, Pak? Alasannya yahlifuna lakum litardaw anhum. Mereka bersumpah kepada kamu ya Muhammad agar engkau ridho kepada mereka, agar enggak marah. Fa in tardaw anhum, Muhammad, jika engkau ridho kepada mereka. Karena mereka Nabi kan menghukumi dengan apa? Tauhid. Nabi mengatakan dusta, alasannya apa, Pak? Kan enggak ada alasan. Jadi percayai aja. Fa in tardaw anhum, Muhammad, kalau engkau ridhoi mereka. Fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Allah tidak ridho kepada orang-orang yang. Coba, Pak, seandainya Ka'ab, waliyadzubillah, Pak, Ka'ab berdusta, Pak, apakah ia akan termasuk dari orang ini? Iya. Subhanallah. Itu Pak. Itu merupakan apa ya? Buah dari apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu, Pak, kalau pelajaran yang paling besar, Pak, yang kita bisa ambil dari peristiwa ini, Pak, ada masalah apapun, Pak, selesaikan dengan ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi kita. Bukan cuma jalan keluar, Pak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka. Ini cerita tentang orang yang apa, Pak? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenarnya. Apa dia salah enggak? Menyesal. Apakah dia mengulangi dosanya, Pak? Enggak, Pak. Kafir tidak pernah Pak, ketinggalan dari peperangan yang diikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia bersalah, Pak, dia segera, Pak, menyesali perbuatannya, kemudian meninggalkan perbuatannya, kemudian apa? Berazam untuk tidak akan mengulanginya. Kemudian, Pak, hadis berikutnya, ini tinggal beberapa hadis lagi, Pak, tinggal 3 hadis lagi kita selesaikan hadis insyaallah. Wa an Abi Nujayd Imran bin Husain Al-Khuzai anna imra'atan min Juhaina. Suatu ketika ada seorang wanita dari Juhaina atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dia sedang hamil karena zina. Hamilnya karena apa? Karena zina. Faqalat, maka wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan, ya Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang aku harus dihukum. Dia berzina sudah menikah, Pak. Berarti hukumannya apa?
rajam. Fa'aqimhu alayya, terangkanlah hukum rajam itu padaku. Bayangkan Pak, dia datang kepada itu, dia apa? Begitu. Demi apa? Demi taubat kepada Allah Subhanahu. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Nabi pun memanggil wali wanita itu. Kemudian Nabi mengatakan ahsin ilaiha, berbuat baik kepada wanita itu. Allah, dia bertaubat, menyesali perbuatannya. Fa idza wada'at fatini, nanti kalau sudah melahirkan bawa ke aku. Nah, dalam lain Pak, perempuan ini biarkan melahirkan dulu, kemudian menyusui sampai anaknya bisa sampai Pak, sampai bisa makan sendiri. Setelah itu baru Rasulullah merajam. Fa fa'ala, maka walinya pun melakukannya. Setelah dia melahirkan, anaknya sudah bisa makan, sudah bisa sendirilah. Maka wanita itu pun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Pak, kalau dia taubatnya tidak benar Pak, ketika dia di rumah nunggu lahiran, lari nggak? Lari. Tapi dia betul-betul ingin bertobat Pak, ingin membersihkan dirinya dari dosa. Fasudan alaiha thiyabuha, maka pakaiannya pun jatuh Pak, dikencangkan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk dirajam. Setelah mati Pak, Nabi pun mensolatinya. Ketika Nabi mensolatinya, Umar berkata kepada Nabi, "Tusalli alaiha Rasulullah sallallahu ya Rasulullah, engkau mensolati dia kan mati sih, dia kan sudah berzina." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad tabat taubatan." Wanita itu sudah bertaubat dengan sebuah taubat, "Lau qusimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasi'atu." Seandainya taubat wanita ini diberikan kepada 70 orang penduduk Madinah, itu sudah cukup untuk menyelamatkan mereka dari neraka. Taubat Pak, kalau benar, maka pahalanya apa? Besar. Pahalanya besar. Jadi seandainya taubatnya itu diberikan kepada 70 orang penduduk Madinah Pak, itu sudah cukup untuk mereka. Cukup apa maksudnya? Cukup untuk menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan, "Wa hal wajadta afdhala min an jadat bi nafsiha lillah?" Apakah engkau pernah mendapat perbuatan yang lebih afdal daripada ia menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, Pak. Betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian Pak, 2 hadis lagi pendek-pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, seandainya anak Adam itu punya 1 lembah emas, maka dia akan ingin punya 2 lembah. Kalau punya 3, ingin berapa? Ingin 4. Begitu manusia Pak. Nabi mengatakan di sini Pak, kalau dia punya 1 lembah akan menginginkan 2. Tidak akan pernah memenuhi mulut anak Adam selain tanah. Artinya apa? Kerakusannya pada harta itu Pak tidak akan berhenti sampai dia mati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yatubullahu ala man tab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat kepada orang-orang yang bertaubat. Kemudian Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Abu Hurairah, "Yadhamullahu Subhanahu wa taala ila rajulain." Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap 2 orang. Yang satu membunuh yang lain. Ada orang membunuh orang, Pak. Tapi dua-duanya masuk surga. Yadkhulul jannah. Kok bisa? Iya. Yang satu Pak kafir, yang satu muslim. Mereka berperang. Kemudian orang kafir ini membunuh yang muslim. Yang muslim masuk mana? Surga. Karena mati syahid. Orang muslim, orang kafir Pak, perang. Orang kafir ini membunuh muslim dalam peperangan. Yang muslim masuk mana? Surga. Karena dia mati syahid. Kemudian yang membunuh itu Pak, yang awalnya kafir masuk Islam.
Allah memberinya taubat, dia bertaubat, masuk Islam, kemudian dia pun ikut perang, mati. Akhirnya apa? Dia pun masuk. Tapi kalau dua muslim Pak, sama-sama bawa senjata Pak, ingin bunuh-bunuhan Pak, sama-sama ingin niat membunuh, padahal dua-duanya muslim Pak, maka apa? Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk. Pak, kita harus berhati-hati Pak. Ketika ada masalah, selesaikanlah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyelesaikan masalah kalau begini, jangan. Begini Pak, intinya Pak, kalau kita ada masalah dengan istri kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita, sesama pengurus musola, sesama pengurus yayasan, sesama pengurus kajian semuanya. Kalau masalah apa saja, ambil tindakan yang paling mendekatkan Anda kepada Allah. Ya, ada yang lain. Lakukan perbuatan yang paling Allah cintai. Insya Allah Pak, kalau itu kita lakukan, tidak akan pernah ada. Nanti masalah itu Pak akan timbul ketika ada masalah. Yang kita lakukan itu adalah kepentingan kita. Saya nggak salah kok. Saya harus menjaga nama baik saya. Oh cepat itu Pak. Karena orang Pak, kalau satu merasa salah, satu merasa benar, nggak kira situasi parah. Tungkaran itu terjadi kenapa? Masing-masing merasa. Jadi kalau kita merasa benar, merasa salah Pak, lakukan tindakan yang paling mendekatkan kepada Allah. Maka itu akan cepat menyelesaikan masalah. Dan insya Allah Pak, ini Ramadan libur Pak ya. Ramadan gimana Pak? Terserah sini saya Pak. Libur. Oh gitu. Soalnya lu Pak, kalau libur ya tidak masalah. Talim saya Pak untuk Ramadan, sebagian libur, sebagian masuk. Kan teman-teman nggak mau libur kan sebagian. Apalagi yang bahasa Arab nggak mau libur. Kalau bahasa Arab libur, tinggal 1 bulan, mulai mana gitu. Kalau talim kitab biasanya libur. Wajib yang tempat itu tapi terus sini Pak, terus sini. Tapi aku lu kau lihat ada wastaghfirullah wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Ini ada pertanyaan Pak sebelum kita akhiri. Ada waktu 1 jam Pak. Terserah masalah apa aja Pak. Atau yang berkaitan, terutama yang berkaitan dengan masalah tema kita. Tema kita intinya Pak sebenarnya Pak, selesaikan masalah yang kita hadapi dengan apa? Ketakwaan kepada Allah. Pasti baik Pak. Kita dengan istri Pak, ada masalah, ambil tindakan yang paling Allah cintai Pak. Kira-kira ada masalah Pak kalau tindakan kita? Jangan tanya. Seandainya ada Pak, endingnya pasti apa? Tidak. Kita masalah dengan tetangga kita Pak, apapun masalahnya sudah, ambil tindakan yang paling mendekatkan kita kepada Allah. Tidak akan jadi masalah. Seandainya ada masalah Pak, itu masalah yang akan membawa pada sesuatu yang lebih baik. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang memiliki kesalahan, kemudian dia coba. Kemudian di tempat lain apa salah lagi, coba lagi. Terus begitu ya. Iya. Gimana? Begini Pak, intinya itu tidak ada niatan untuk mengulangi lagi. Perkara nanti di tengah jalan kok digesek lagi sama setan Pak, coba lagi. Karena itu Pak, seandainya ada orang Pak melakukan kesalahan 1000 kali Pak dalam sehari, kok 1000 kali bertaubat Pak, tapi dengan niatan betul-betul tidak ingin melakukan Pak, ini yang jadi masalah. Allah Maha tahu Pak, siapa yang main-main dan siapa yang tidak main-main. Selama dia tidak main-main Pak, meskipun dia sehari 1000 kali salah, Allah akan menerima taubat. Siapa Pak yang bisa menghalangi antara taubat Allah dengan seseorang kan? Masih ingat ceritanya Bani Israel Pak? Ada orang yang
melakukan kesalahan. Jadi ceritanya ada seorang dari Bani Israel dengan seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah. Yang satu sering berbuat maksiat, Pak. Kalau diingatkan Pak, jangan berbuat apa kata dia, Pak? Itu biarkan aja, itu urusanku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali diingatkan, Pak, ini urusanku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Pak, orang yang berbuat salah ini, Pak, melakukan sebuah kesalahan yang dalam mata ahli ibadah ini, Pak, sudah nggak ada ampunan kayaknya. Maka dia mengatakan, oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni kamu. Subhanallah, Pak. Dua orang ini dimatikan. Dua orang ini apa? Dimatikan. Yang lagi ibadah ini masuk ke neraka oleh Allah. Yang ini, Pak, yang apa? Yang banyak berbuat dosa ini, Pak, diampuni oleh Allah. Siapa, Pak, yang bisa menghalangi seseorang dari apa? Orang ini, kesalahan orang ahli ibadah ini, Pak, kan mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa dia. Lancang sekali dia, Pak. Siapa yang bisa menghalangi, yang bisa menahan Allah untuk mengampuni seorang, Pak? Tidak ada. Itu murni hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita cuma apa? Mengingatkan, jangan menfonis. Jangan mengatakan, oh, Allah tidak akan terima taubatnya. Jangan, Pak. Jangan sekali-kali kita mengatakan seperti itu. Karena ini masalah apa? Masalah hati, Pak. Berazab untuk tidak mengulangi itu masalah zahir atau masalah batin, Pak? Itu masalah batin, Pak, kita nggak tahu. Karena itu, Pak, kita katakan kalau dia itu berdosa kemudian bertaubat, betul taubatnya, Pak, Allah akan menerima taubatnya. Seandainya dia jatuh lagi, Pak, beberapa saat kemudian, Pak, itu urusan lain. Karena manusia kan yang nyeret dia untuk berbuat maksiat itu banyak, Pak. Teman-temannya, setannya, Pak. Bisa jadi, Pak, dia sudah ingin bertaubat, tapi suatu ketika apa? Karena setelah pergaulan akhirnya apa? Kabur lagi. Bisa jadi. Makanya, Pak, rahmat Allah itu maha luas, Pak. Kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak orang yang itu, Pak, yang kemarin kita baca hadisnya, yang membunuh 99 orang, dia ingin taubat, Pak. Ingin taubat, ketika dikasih tahu nggak ada yang taubat bagi kamu, digendam di bisa. Tapi dia masih punya keinginan untuk taubat. Ketika dikatakan siapa yang bisa menghalangi antara seseorang dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih punya apa? Punya harapan untuk bertaubat, ya. Taubat dia. Meskipun dia belum pernah berbuat baik sama sekali, Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dia dengan taubat. Paham, Pak? Jadi kita jangan sampai pernah memvonis, Pak, Allah tidak akan mengampuni dia, jangan, Pak. Kita katakan kewajiban bertaubat itu adalah kewajiban masing-masing dari kita. Cuma syarat-syarat taubat itu seperti yang disebut oleh para ulama itu ada 3, 4. Kalau ada hubungan dengan hak manusia, Pak, harus dikembalikan atau tidak dihalalkan. Selama orang itu bertaubatnya itu benar, Pak, perkara nanti jatuh lagi dalam perbuatan dosa yang sama, itu urusan. Kalau dia bertaubat lagi, Pak, Allah pasti akan menerima taubat dengan catatan taubatnya betul-betul apa? Yang lain, Pak. Insya Allah, Pak, nanti kita akan membaca bab itu, Pak. Ada bab itu. Taubat yang berulang-ulang, Pak. Insya Allah pertemuan akan datang itu termasuk bab sabar, Pak. Itu bab paling berat, Pak. Mesti mengamalkannya berat sekali. Sabar itu, Pak, kenapa berat? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala sabar itu, Pak, bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan balasan mereka tanpa ada hitungannya, tanpa ada batasnya maksudnya. Kenapa? Karena sabar itu, Pak, nggak ada batasnya. Dan itu perbuatan yang berat. Karena berat, pahalanya juga berat, Pak. Besar. Yang lain, Pak? Kalau tidak ada, insya Allah cukup sekian untuk kita kali ini. Aku lupa bihadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.